Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-murril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kepada segenap para alim ulama, para habaib, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, para sesepuh, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Wabil khusus kepada guru-guru kita semua yang telah memberikan mau'izah kita, memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan semua ilmu yang telah kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Amin. Heran amin aja diajarin. Amin. Amin diajarin. Itu gimana sih? Sholawat diajarin, amin diajarin. Ngaji kan? Amin. Udah doa amin. Wabil khusus kepada sahibul majlis, dengan Ustaz Selamat Ma'arif, dan kepada segenap panitia. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya tidak akan ceramah, saya akan cerita. Jadi tadi sudah disampaikan, saya hari Jumat kemarin persisnya sampai rumah itu sekitar jam 7:30 malam. Saya nyampe, ada yang menarik. Selama perjalanan umroh ada yang menarik yang ingin saya sampaikan agar kita itu ikut. Selama ini saya sendiri itu ngertinya gitu loh. Orang yang umroh, yang haji, kalau meninggal di Mekah dia dimakamkan di Baqi. Kalau di Madinah dia dimakamkan di Maklah. Ngertinya saya. Kenapa? Karena untung betul Haramain ini dijanjikan oleh Rasulullah, iblis nggak bisa masuk, dajjal nggak bisa masuk. Orang dimakamkan di situ tidak akan disiksa. Oh, enak betul. Sampai saya itu doa, ya Allah, wafatkan saya di Haramain antara Mekah Madinah supaya dikuburkan kalau nggak di Maklah di Baqi. Ternyata nggak benar. Tidak semua orang yang meninggal di Haramain, di Mekah atau di Madinah dimakamkan di Maklah atau di Baqi. Ada pekuburan di luar Haramain yang untuk kubur secara umum, termasuk penduduk Mekah dan Madinah, bukan di Haramain. Nah, lalu siapa yang dikuburkan di Haramain ini, di Baqi atau di Maklah? Saya bicara Baqi. Ternyata ulama-ulama tertentu, kalaupun penduduk Mekah asli, Madinah asli, itu ulama yang keulamaannya tidak disangsikan dan dapat rekomendasi dari Imam Haramain, Imam Masjidil Haram, semua sepakat bahwa dia dikubur. Plus dapat izin dari gubernur Mekah. Kemudian ternyata ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ulama dari Indonesia ada dua yang dimakamkan di Baqi. Yang pertama Imam Nawawi Al-Jawi, bukan Al-Batawi, Al-Bantani, Al-Jawi.
Di kitabnya Al-Jawi, bukan Al-Bantani ya. Yang terbit itu malah hanya Imam Nawawi saja. Tapi yang terbit di Indonesia Al-Jawi. Orang Banten nggak mau Al-Bantani, nggak apa-apa. Memang orang Banten. Tapi meninggalnya di wafat, beliau dikubur di Baki. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Maimun Zubair. Yang lain dari Indonesia nggak ada. Nanti siapa tahu ada sumber mengatakan ada si fulan, silahkan. Tapi ini kemarin saya ke sana itu langsung dari sumber yang kuat. Nah, ada kisah yang menarik ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Di tahun 1986 ada orang dia sedang melakukan haji meninggal di Mekah. Yang menarik, Rois Imam Haramain itu mendapat instruksi perintah dari Rasulullah untuk memandikan. Yang mandikan itu ya Imam Sudes, Imam ini, semuanya mandikan dan dimakamkan di Baki. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Dikorek saudara. Kemudian anaknya yang menjawab, memang orang tua saya bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, orang biasa. Cuma selama hidupnya menjaga sholat jamaah 5 waktu, pernyataan anaknya, tidak pernah absen dari majelis ilmu, majelis taklim, plus nggak pernah absen dari sodako, walaupun hanya 1.000 rupiah. Rupanya kunci ini yang kemudian Rasulullah cinta, Rasulullah instruksi suruh sama imam-imam masjid Mekah Madinah untuk memandikan langsung. Jadi ini menguatkan apa yang disampaikan sama Habib Saleh, kemudian Ustadz Habib Muhammad Al-Hadi, kemudian Ustadz Jaka Taruh. Kalau saya Jaka Tinting, ya taruhnya gitu, saya tintingnya. Majelis ilmu itu penting. Bahkan Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu menekankan betul yang mengaku menjadi muridnya tidak boleh mengabaikan majelis ilmu. Jadi kalau ada ikhwan Tijaniyah males ngaji, itu berarti baru Tijaniyah, setengah hati namanya. Ini 3 kunci saudara. Orang biasa dimakamkannya di Baki. Subhanallah. Ini pengalaman saya perjalanan dapat serapan ilmu. Ya Allah, berarti doa kemarin saya, tapi doa itu tidak sia-sia. Kan kita nggak tahu kehendak, minta yang terbaik kepada Allah. Jangan minta yang nggak terbaik. Kalau minta apapun yang terbaik terbanyak. Jangan daripada. Kalau minta sama Allah jangan pakai daripada. Ya Allah, aku mohon ya Allah, beli mobil ya Allah, mobil tua nggak apa-apa ya Allah, daripada pakai motor kehujanan kepanasan. Akhirnya Allah kasih mobil tua. Begitu mobil tua mogok, kehujanan juga. Waduh ya Allah, mobil tua mogok. Lah kan lu yang minta daripada. Kenapa? Karena suudzon sama Allah. Dikirain Allah miskin, dikirain Allah pelit. Kalau minta yang terbaik, ya Allah saya mohon ya Allah, berikan dari sisimu ya Allah. Mercy BMW yang terbaru baru keluar. Amin. Begitu. Ya Allah, datangkan aku, hadirkan Allah. Ya Allah, datangkan aku, hadirkan aku untuk bisa ziarah ke Rasulullah, melakukan haji dan umroh ya Allah. Bintang 5 Grand Zamzam hotelnya ya Allah. Begitu. Jangan nggak apa-apa hotelnya jauh-jauh, nggak apa-apa, yang penting bisa umroh. Ngeplot ini. Mintanya yang terbaik. Betul? Yakin Allah itu dengar, yakin Allah kabulkan. Itu akidah saudara. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah.
Ini perjalanan, Masya Allah. Ternyata orang biasa, bukan ustadz, bukan kiai, bukan orang kaya, sederhana, tapi bisa dimakamkan, dibagi. Kenapa? Hanya menurut kita amal yang cukup sepele. Nggak mesti harus ulama, saudara. Ini sebelum ada adzan zuhur, saya mau sampaikan dulu. Ini peringatan Maulid Nabi kan? Biasanya kalau peringatan Maulid Nabi itu berhentinya agak mundur dikit, nggak pas-pasan, kecuali majlis taklim rutin. Kalau rutin sebelum zuhur udah selesai, namanya aja rutin. Kalau Maulid Isra Mi'raj, zuhur lewat dikit. Zuhurnya jam 12, penutupnya jam 12:30 atau jam 1. Ada pertanyaan kalau adzan berhenti atau tidak? Ikhtilaf. Saya ngikutin kalau ada adzan, pengajian jalan terus, ceramah jalan terus. Kenapa? Adzan sesuai dengan waktunya, sunnah. Dengerin pengajian, duduk di pengajian, hukumnya wajib. Jangan yang sunnah dikalahkan dengan yang wajib. Paham? Jelas? Ini namanya ngaji. Paham? Jelas? Yang sudah jelas silahkan pulang dulu. Paham, Bu? Ya, paham, gua pulang dulu. Paham? Belum. Nanti di mana yang belakang paham? Itulah di depan belum. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Lanjut. Kalau kita umroh, kita haji, itu ada sitiro, sitito. Itu biasanya kita ke Arafah, ke Jabal Rahmah. Kalau orang Indonesia memang antik. Kalau ke Jabal Rahmah, katanya suruh nulis di sono. Ya, nulis sama siapa yang mau. Jadi gitu. Makanya saya sepanjang berapa kali saya ke sana, haji ke umroh, saya ke Jabal Rahmah cuma di bawah, nggak pernah naik, serius nggak naik. Kenapa? Takut saya naik ke bawah omongan orang, saya nulis di situ. Padahal saya punya istri di rumah, di situ nulis lagi, akhirnya dapat lagi. Itu doang takutnya di situ tuh. Makanya saya nggak naik. Udahlah di bawah saja gitu. Kenapa? Kata saya udah satu aja cukup dah. Satu aja nggak habis gitu. Tapi yang mau nambah saya nggak larang gitu loh. Cuma saya gitu loh. Saya mah satu nggak habis. Malah satu aja nggak pernah ngurusin, Bu. Serius, Bu. Saya nggak pernah ngurusin istri, Bu. Kejam ya, Bu ya. Nggak pernah ngurusin. Kenapa? Waktu saya nikah sama istri saya kurus. Sekarang gemuk. Berarti nggak pernah ngurusin. Iya, berarti gemukin, kena prank ente. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kita lihat ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, pertemuan antara Nabiullah Adam dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Sayyidah Hawa. Begitu masuk di Jawa, dengan Siti Hawa. Berarti udah jadi orang Jawa ya. Pakai Siti. Orang Arab gak ada yang mengatakan Siti Hawa. Memang kadang-kadang orang Indonesia itu lebih hebat dari orang lain. Serius, saya nggak ngomong bohong. Orang Arab kenal korma, dulunya nggak kenal korma. Siapa yang pertama kali menamakan tamar itu korma? Orang Indonesia. Bener. Ada dosen dari Universitas Al Azhar menceritakan tentang kenapa namanya korma. Dulu tahun 70-80 awal orang haji itu susah. Orang Indonesia berangkat haji dari sekian banyak yang bisa ngomong bahasa Arab kagak ada sampai 100 orang. Puluhan orang yang bisa bahasa Arab. Sementara kalau haji pengen bawa oleh-oleh dari Mekah, dari Madinah. Nah, yang jualan di depan itu banyak sampai sekarang. Kalau orang kita bilang jualan perna di emperan Cina. Iya kan? Nah, kalau di sana di emperan, saya bilang, saya sebetulnya kemarin umroh banyak tersinggung, sakit hati, Pak. Kan nggak boleh, tapi saya sakit hati. Kenapa? Karena Jokowi direndahkan di sana. Tapi saya bangga, satu-satunya presiden dunia yang paling terkenal Jokowi. Di mana-mana Jokowi kenal, hebat saya punya presiden. Tapi saya tersinggung karena Jokowi dihina. Kenapa? Jokowi murah. Begitu. Di mana-mana pedagang bilang Jokowi murah. Jokowi murah. Astagfirullah, menghina dia. Kalau saya jadi polisi, tangkepin. Bener, saya nggak bohong.
Begitu saya keluar dari masjid, ada yang jualan, saya kepengen beli, ada murah tuh gamis ini. Saya begitu lagi deket, langsung yang jualan, Jokowi sini, Jokowi sini. Saya jadi gak jadi. Loh, nama saya Misbahul Alam dipanggil Jokowi, kurang ajar. Bener. Begitu udah pada ayo Jokowi murah, Jokowi murah. Loh, begitu dibayar pakai rupiah, dia nggak mau. Jokowi murah, Jokowi kagak laku. Itu ya. Saya ini bangsa Indonesia, cinta NKRI, cinta presiden, dihina nggak terima. Cuma saya bukan polisi. Kalau polisi tangkep-tangkepin, menghina presiden saya. Tapi polisi Indonesia agak berani juga ternyata. Tapi kalau di Indonesia menghina dikit katanya menghina, tangkap kan? Ya, jagoan kandang lo. Tuh kalau mau menghina tuh banyak di sana. Bener saya ngomong serius. Ini kan live streaming kedengeran. Saya cinta sama presiden, dihina presiden enggak terima saya. Jokowi murah, enak aja. Emang Jokowi dijual? Ya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Pertemuan antara Sayyidah Hawa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Ini ada yang bilang, ini ngaji akidah. Kan Nabi itu maksum, Rasul itu maksum. Kalau wali kutub itu mahfuz, wali kutub itu mahfuz, terjaga. Kalau Nabi Rasul maksum. Nah, Nabi Adam kan makan buah kuldi atas rayuan dorongan dari istri. Ini sunatullah. Suami banyak kalah dengan istri. Ini sunatullah. Nabi Adam kan akhirnya kalah kan dengan bujuk rayunya Sayyidah Hawa, betul? Akhirnya sampai sekarang banyak kiai ustadz di atas mimbar, oh kayak macan mimbar, harimau mimbar, begitu sampai ke rumah jadi kucing. Kenapa? Kalah sama istrinya. Oh komandan di lapangan, siap, beraktok gas, hebat. Begitu pulang di rumahnya, meong. Ini sunatullah dari sonohnya kali ya. Tapi alhamdulillah saya enggak, alhamdulillah enggak saya. Enggak, saya tanya aja sama istri saya. Saya enggak takut sama istri. Om saya ibu, kalau jalan sama istri, coba ibu yang punya suami pernah ya? Saya ajak istri saya minta ke petopan, saya ajak. Begitu ada cewek cakep, saya kan pakai kacamata, saya buka, saya bilang, Sarifah, cakep ya, cantik ya. Istri saya lihat sih perempuan, dia jawab, iya Bi, cantik. Emang kenapa? Alhamdulillah mata saya masih normal. Selesai. Untuk muji saya masih normal apa kagak? Lo cantik bilang jelek kagak normal, takut sama istri? No. Itu sebuah kejujuran. Tak ada dusta di antara kita. Enggak, istri saya marah. Enggak seneng kok istrinya, suaminya normal. Kalau marah berarti nggak seneng dong suaminya normal. Bahaya itu. Istri yang perlu diperiksa. Jujur Pak, ayo pernah nggak di depan istrinya begitu? Jalan ada yang lebih cantik dari istrinya ngomong, Mah, cantik ya Mah. Berani nggak? Pernah nggak? Kagak kan? Saya sering, bukan pernah. Istri saya udah biasa. Anak saya bareng begitu, saya ngomong begitu. Mana Bi? Yang itu cantik ya saya? Iya cantik Bi. Emang kenapa Bi? Enggak, berarti Abi masih normal lah. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya kira Abi mau nikah lagi. Kalau mau nikah lagi, nanti pikir-pikir dulu. Kira-kira kamu sama mama kamu, sama umi kamu bisa enggak saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti? Kalau saya bisa mempertanggungjawabkan anak istri di hadapan Allah, masuk surga itu udah sempurna. Istri satu aja belum mesti saya lulus nanti di hadapan Allah. Itu pedoman saya. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai yang Habib punya istri 1, 2, 3, 4, saya nggak pernah larang, nggak pernah nyaci. Saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena saya nggak bisa. Balik lagi ya. Kenapa? Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Itu Sayyidah Hawa itu diwafatkan oleh Allah, dikubur di kotak namanya Jiddah. Makanya namanya Jiddah. Jiddah itu artinya nenek.
Jadi karena itu nenek moyang kita dimakamkannya di situ. Dia selama ini nggak tahu di mana, di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek. Di Indonesia ada ibu kota. Oh, makanya ibu juga. Ada bapak kota enggak? Bupati. Ada bupati enggak? Bupati laki atau perempuan? Bupatinya laki atau perempuan? Bu, laki atau perempuan? LGBT. Laki perempuan jadi satu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, begitu dia makan buah khuldi, Siti Hawa karena udah nafsu banget, makannya kan buah kan, nanggel dia berhenti itu di dada, akhirnya jadi buah dada. Kan riwayatnya begitu. Nah, Nabi Adam masih ragu-ragu karena dipaksa, akhirnya makan juga dikit makannya, berhenti di tenggorokan jadi jakun. Ibu-ibu bersyukur karena dulu Sayyidah Hawa itu nafsu kepengen makan buah khuldi langsung dua. Bersyukur. Coba kalau makannya satu. Ayo. Bersyukur nggak? Bersyukur. Kalau makannya satu, ayo. Bapak-bapak juga takut. Betul nggak? Alhamdulillah. Begitu makan buah khuldi langsung rontok pakaian istana surganya. Telanjang dalam suatu riwayat langsung ditutupin sampai daun pohon sorga. Dikeluarkan dari sorga di bumi. Pada saat itu di bumi tidak ada orang lain kecuali Adam dan Hawa. Memang dunia milik berdua, Adam dan Hawa. Jadi kalau ketika itu Nabi Adam mengatakan, saya dunia milik kita berdua, emang benar. Nah kalau sekarang ada yang bercinta ngomong, saya dunia seolah milik kita berdua, emang yang lain ngontrak. Tobat ibu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Riwayat satu mengatakan 1000 tahun, 100 tahun. Yang kedua mengatakan 200 tahun. Yang ketiga mengatakan 300 tahun. Riwayat yang terakhir mengatakan 400 tahun belum diterima tobatnya. Hanya kesalahan sedikit. Lalu kenapa kemudian Allah terima tobatnya Sayyidah Hawa dan Nabi Adam? Ketika sudah 400 tahun bertobat, Nabi Adam mengatakan, Ya Rabb, Allahumma, Ya Allah, bihaqi Muhammad, bihaqi Muhammad, Ya Allah, dengan hak kebenaran Muhammad. Menyebutkan nama Nabi kita. Kemudian Allah tanya, hai Adam, dari mana kau bertanya dengan kebenaran Nabi Muhammad? Karena nama Muhammad didampingkan oleh engkau di Arsy. Aku lihat di Arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin ini orang adalah yang paling mulia dengan kebenaran engkau ya Allah. Walaupun aku belum melihat, belum kau lahirkan, belum kau ciptakan secara jasmani, tapi pastilah dia adalah orang yang paling mulia. Akhirnya Allah ampuni dengan menyebut Muhammad, bihaqi Muhammad, bijahi Muhammad. Oleh karenanya ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Habib Salim bin Ahmad Al-Haddad tadi terkait dengan sholawat, ternyata sekelas Nabi Adam tobatnya nggak diterima oleh Allah selama 400 tahun. Begitu menyebutkan nama Nabi kita baru diterima tobat. Jumhur ulama sepakat doa tanpa sholawat tidak diterima. Sholat tanpa sholawat tidak sah. Haji tanpa sholawat tidak diterima hajinya. Oleh karenanya orang yang anti sholawat itu berarti orang yang sudah sepakat menandatangani untuk masuk neraka. Na'udzubillah. Jangan sampai kita anti sholawat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini hebatnya sholawat. Rasulullah menyatakan
Orang yang akan berdampingan dengan beliau bukan zuriyahnya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan ulama, bukan ustadz, enggak. Rasulullah mengatakan siapa yang terbanyak sholawatnya kepadaku. Kita bukan keturunan Rasulullah, kita bukan ulama, kita bukan ustadz. Begitu sholawatnya terbanyak di surga itu berdampingan sama Rasulullah. Shallu ala Nabi. Berarti kesimpulannya adalah yuk fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba khususnya di dalam membaca sholawat. Ibu bapak hadirin hadirat rahimahullah, yang terakhir, ini bulan Maulid tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa Maulid? Tanggal 19, 11, 16 ya Bu ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Sekarang 20 Rabiul Awal. Dari tanggal 1 sampai 20 Rabiul Awal. Yuk kita tahadus binikmah. Siapa di antara yang hadir di sini yang terhitung ya baca sholawatnya terbanyak, saya kasih hadiah ini. Dari tanggal 1 Maulid sampai hari ini yang baca sholawatnya terbanyak, maksudnya terbanyak, saya kalah banyaknya. Lah kalau saya kalah berarti saya harus memberi penghargaan karena saya kalah sama dia. Saya kasih ini tasbih. Tasbih ini terbuat dari 2 unsur. Yang pertama, ada yang lihat, kenal? Batunya batu apa? Yang putih mutiara, betul. Yang ini apa? Yusuf. Di dalam satu riwayat kalau kepengen duitnya banyak, kepengen kaya, itu zikirnya pakai tasbih Yusuf. Berarti ini tasbih zikir khusus untuk cepat kaya. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, ini harganya saat ini itu sekitar 15 juta. Ini tapi sudah rangkaian mutiara dengan Yusuf. Kalau ada yang dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Rabiul Awal ini, sebutkan sholawat yang dihitung ya. Artinya kan kita sering pakai tasbih kan, berarti dihitung. Yang lebih banyak dari saya hadiahkan. Ayo, ada dari sebelah sini. Ada merasa oh saya udah banyak sekian ribu, angkat tangan aja. Ya berapa? 10.000. Alhamdulillah, masya Allah, 10.000. Yang terhitung, bukan yang nggak terhitung. Kan ada yang kita mau tidur kadang-kadang baca nggak terhitung sambil ini nggak. Tapi yang terhitung aja. Ada sebelah sini ini 10.000. Ada. Kalau ada di atas dia, berarti sebutin. Kalau oh di bawahnya nggak usah sebutin, percuma kan? Ada. Sebelah kanan nggak ada. Enggak, ini fair ya. Ya berapa Ustazah? 100.000 dari tanggal 1 sampai sekarang. Yang terhitung 100.000. Oke. Yang ke sebelah kiri berapa? 10.000, dia 100.000. Ada? Oh kagak ada yang komentar, berarti di bawah dua-duanya. Yang di belakang ada? Ya. Iya. Berapa banyak Ustaz? Nah. Iya. Iya. Nanti banyak apa enggak? Sudah. Allahumma salli ala Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi wa salli ala Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi wa salli ala Muhammadin kama amartana bisalati alaihi wa salli ala Muhammadin kama yanbaghi salatu alaihi. Saya baca setiap habis salat. Terima kasih. Iya, ini beliau setiap habis sholat enggak hitung. Itu secara jumlah banyak apa enggak? Gitu. Oke, jadi yang belakang, udah kan? Nah, sekarang saya memberi jawaban. Ibu kesini dulu, yang 100.000. Ustazah siapa? Mas Turoh, 100.000. Sholawatnya sholawat apa Ibu? Bunyinya.
Yang ibu baca bunyinya kayak apa? Campur-campur, Ustaz. Oh, campur-campur. Di antaranya yang paling banyak sholawat apa? Sholawat Maryam, Munfaridiyah, sholawat Umi. Oh ya, oke. Yang 10.000. Yang sholawatnya sholawat apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Tadi Ustaz udah yang sini ya. Ibu bapak dari jenis sholawat. Saya jawab. Ustazah baca sholawat tadi gabungan jumlahnya 100.000. Kemudian ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu 10.000. Tadi Ustaz sudah langsung kita dengarkan. Buka di dalam kitab Sayyidus Sholawat ala Sayyidis Sadat. Kemudian baca dalam keterangan kitab Sayyidus Sholawat yang ditulis oleh Kiai almarhum al-Maghfurlah Kiai Fauzan Al-Himam. Kalau seluruh sholawat dikumpulkan, sikhot sholawat jumlahnya ada 300 lebih. Ada sholawat Maryam, Munfaridiyah, Syifa, Umi, dan lain sebagainya. Kalau semua sholawat dibaca 100.000 kali dari seluruh sifat, termasuk sifat yang Ustaz tadi baca, dibandingkan dengan 1 kali sholawat Fatih, maka semuanya akan rontok, kalah pahalanya dengan 1 kali sholawat Fatih. Bukan di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Berarti rontok semua ini jumlah. Selesai kan? Selesai. Yang ibu 100.000 kalah. Ini ada pengamal Dalail Khairat. Seorang ulama wali besar pengamal Dalail Khairat. Dia bisa membaca dalam sehari full, itu dia baca dalam suatu riwayat itu 100.000 kali. Dalail Khairat. Begitu sudah selesai ditemuin sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Andaikan kamu baca 1 saja sholawat Fatih, maka Dalail Khairat sudah luntur di sini. Baik kekuatannya, asrornya, pahalanya. Selesai. Jadi sholawat Fatih di atas jumlah segalanya. 1 kali sholawat Fatih, sekali lagi, 1 kali sholawat Fatih itu sebanding dengan seluruh sihot sholawat dibaca 100.000 kali. Dijadikan 1, pahalanya ditimbang, sholawat Fatih masih menang. Kok bisa begitu? Kalau saya jelaskan bisa 1 jam, tapi nggak tempatnya. Nah kalau begitu tasbih agak keluar kemana-mana. Kenapa? Mohon maaf, saya nggak ngitung dari tanggal 1. Jadi tadi habis sholat subuh sampai sekarang saya mau ceramah, yang saya hitung sholat Fatih itu sudah 500. Yang saya hitung pakai tasbih. Bukan 500, 600 ditambah dengan lazimah. Itu yang terhitung. Nah, lalu kalau dari tanggal 1 sampai tanggal tadi berapa jumlahnya yang terhitung? Saya hitung jumlahnya yang terhitung itu sudah 50 juta kali sholat Fatih. Ibu bapak bingung nggak masuk akal ini. Kalau mau bicara akal nanti duduk berdua, nanti saya kasih akalnya. Saya nggak bohong. Loh, dari mana taunya? Saya selama di Medina yang saya hitung itu tidak kurang dari 1.000 selama saya di Medina. Di Mekah ibu, saya ajak jamaah tawaf pakai sholat Fatih full. 1 kali sholawat Fatih di Mekah itu sebanding dengan 100.000 kali di luar Mekah. 1 kali sholawat Fatih di Medina itu sebanding dengan 1.000 kali sholat Fatih yang dibaca di luar Medina. Sudah dihitung susah perhitungnya. Ada yang di belakang itu akhirnya mau menang sendiri, ya bukan menang-menangan. Ini ilmu, al-ilmu bil ilmu, al-hujjah bil hujjah. Saya tidak akan merasa berat kalau saya memberikan hadiah ini. Kenapa?
nggak seberapa kok dengan nilai sholawat. Kita lagi berlomba dengan sholawat. Timbul pertanyaan, siapa di dunia ini sampai nanti akhir zaman yang terbanyak membaca sholawatnya kepada Rasulullah? Jawabnya tidak ada selain Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Sayyidi Syekh Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu orang yang terbanyak baca sholawat sehingga Rasulullah mengatakan kau akan mendampingi aku di sampingku nanti di surga. Karena apa? Sholawatnya terbanyak. Loh, timbul pertanyaan, sehebat itu nggak usah lihat Syekh Ahmad Tijani. Kemarin kita ketemu sama Syekh Muhammad Al-Habib. Syekh Muhammad Al-Habib dalam sehari sholat Fatihah tidak kurang dari 20.000. Beliau orangnya dulu kemarin di sini, baru terbang semalam pulang ke Aljazair. Sampai karomahnya kaget. Begitu mau terbang menuju ke Bangka Belitung, nunggu Habib Idrus. Mestinya terbang itu jam 10. Jam 10. Habib Idrus telepon macet total. Di mana? Di tol. Nggak mungkin keburu. Sebab ini waktu tinggal setengah jam. Sayyid Muhammad Al-Habib doa, ya Allah, tunda pemberangkatan pesawatnya. Ini sampingnya ikhwan dengar langsung doanya, ya Allah, tunda pemberangkatan pesawatnya, nunggu Habib Idrus. Habis selesai doa nggak sampai 10 menit ada pengumuman penerbangan delay sampai jam 12. Dan Habib Idrus sampai ke bandara persis setengah 12 berangkat bareng. Coba ini dahsyatnya sholawat Fatihah. Kalau sudah ngakak pesawat bisa dihentikan delay. Nggak masuk akal saudara, tapi ini fakta. Sampai ini ikhwan yang ada di sampingnya yang dengar namanya siapa, Gus, lupa saya, yang Akbar, begitu diumumkan delay langsung cium, nangis. Kenapa nangis? Dahsyat ini doa. Mana ada sekelas presiden untuk menggeser pemberangkatan terbangnya pesawat, itu melalui proses. Ini cuma angkat tangan minta delay, ya Allah, nunggu Habib Idrus. Ini fakta. Demikian kehebatan sholawat. Mudah-mudahan Maulid ini menanamkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan cinta membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, sebelum doa sebagaimana tadi sepakat, kita akan ya Arhamar Rahimin. Fadhal. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Dan di kanan kiri ada titipan air dari Habibah Adin Smith, air doa bagi yang ingin
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Muhammad sallallahu alaihi wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu bil iman, Allahumma lakal hamdu bil islam, Allahumma lakal hamdu bil Qur'an, Allahumma lakal hamdu bil mali wal ahl. Allahumma kunna wa walidina wa auladana wa talamidana wa akhlana wa ikhwanana wal hadirin ila as-saqwati ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minal azabi ila ar-rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-'izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minal dhiki ila as-sa'ah wa minal usri ila al-yusr wa minal idbari ila al-iqbal wa minas saqami ila as-sihha wa minas suhti ila ar-ridha wa minal hufrati ila al-ibadah wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minal hidlani ila at-tawfiq wa minal bid'ati ila as-sunnah wa minal jawri ila al-'adl. Allahumma 'inna la dinina bid-dunya wa 'ala ad-dunya bit-taqwa وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك باللطفك المفضي إلى رضاك يا الله المنهي إلى جنتك المصحوب بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbahu, ya Rabbahu, ya Rabbah, ya Ghawsahu, ya Ghawsahu, ya Ghawsah, ya Akramal Akramin, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Mawahibil 'Azam. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. تبنا إليك يا الله، تبنا إليك يا الله. توبة نصوحا، توبة نصوحا ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. Ya Rabbana ya Ghaffar ya Sattar ya Allah ya Ghaffar, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa dan kesalahan kami ya Allah sangat banyak, sulit untuk dihitung ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, kesalahan kami banyak ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah, telah mendidik kami ya Allah, telah memelihara kami susah payah ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa ibu bapa kami ya Rabb. Ya Allah, ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa para guru-guru kami yang telah mendidik kami ya Allah. Ya Allah, kami yang lemah ini yang tidak tahan dengan panasnya matahari-Mu ya Allah, apalagi panasnya neraka jahanam-Mu ya Allah. Selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah, terimalah sholat kami ya Allah. Sholat kami yang tidak khusyuk ya Allah, tidak khudu ya Allah, tidak khudur ya Allah.
Terima sholat kami itu kemampuan kami ya Allah. Terima ibadah sholat kami ya Allah. Terima sedekah kami yang masih ada niat ya Allah. Sholat kami, ibadah kami, seluruh amal ibadah kami terimalah ya Allah dengan berbagai kekurangan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah hamba-hambamu yang tunduk patuh ya Allah, hamba-hambamu yang selalu menjalankan perintahmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma yassir lana, Allahumma baligh lana fi Makkahal Mukarramah fi kulli sana. Allahumma yassir lana, Allahumma baligh lana ziyarat ila Madinatul Munawwarah. Allahumma yassir lana, Allahumma baligh lana ziyarat ila nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan mata kami yang penuh dosa ini ya Allah. Izinkan mata kami yang sering memandang dengan maksiat dosa ini ya Allah, untuk memandang wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan mata kami menatap wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kenikmatan yang besar dari sisi-Mu ya Allah, untuk melihat wajah kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna du'ana wa la taqta' raja'ana. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waftah lana fa innaka anta khairul fatihin, warzuqna fa innaka anta khairur raziqin, wansurna ya Allah fa innaka anta khairun nasirin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin, wahdina wa najjina minal qawmil fasiqin, wahdina wa najjina minal qawmil munafiqin, wahdina wa najjina minal qawmil hasidin. Allahumma ya man qala ud'uni astajib lakum, Allahumma ya man qala ujibu da'wat idza da'an, Allahumma ya man qala innaka la tukhliful mi'ad, istajib du'ana ya Allah wa la taqta' raja'ana ya Allah. Bihaqqi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir, wa tuhliku biha anna abwabasy syarri wat taksir, wa takunu lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat juga buat kita ya. Alhamdulillah, rangkaian acara Maulid Nabi hari ini sudah selesai. Semoga dengan perayaan Maulid Nabi kita bisa memperbaiki sholat kita, perbanyak sholawat, perbanyak hadir di majelis ilmu, perbanyak sedekah ya. Dan kami mohon juga kita doakan semoga majelis zikir dan sholawat Sayyidul Aulia serta Kiai Haji Slamet Ma'arif diberikan kucuran rezeki yang berlimpah, diangkat derajatnya, diberikan kemudahan untuk bisa membangun tempat majelis yang lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pembawa acara mohon maaf jika ada salah. Saya Hasan Boiler dan rekan saya sempurnaan hanya milik Allah, kesalahan hanya milik kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.